Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini saya mau ganti oli ya, atau ngetap oli ya. Ini olinya udah saya siapin nih. Ini sama tempat ini ya, pembuangannya. Nanti ya sambil nunggu olinya saya buka, saya keluarin. Nanti sambil nunggu habis, saya akan sharing-sharing ya. Soalnya di kolom komentar ya ada yang bertanya ya, olinya kok sering kurang tuh, penyebabnya apa ya. Nanti akan saya jelaskan ya pelan-pelan ya. Ini ya saya mau tap oli dulu nih. Ini saya mau ngetap oli doang ya, jadi nggak ganti filter oli, nggak saringan oli nggak diganti ya. Soalnya ini katanya kemarin baru diganti ya. Ini ya sambil nunggu oli habis, saya mau sering-sering dulu ya. Ini ya biar olinya habis dulu. Ini ya penting banget ya untuk teman-teman ini, khususnya supir ya. Saya rasa untuk teman-teman supir udah pasti udah bisa lah. Kalau mau ganti oli sendiri ya pasti bisa ya. Soalnya kan udah banyak banget ya untuk supir yang bisa ngoprek-ngoprek mobil sendiri. Cuma di sini penting banget ya masalah oli ya. Kalau untuk penggantian, untuk gantinya tuh bisa, tapi kan untuk waktunya ya. Ini barangkali ya untuk teman-teman yang masih baru naik dari supir, supir masih muda-muda ya. Jadi ya untuk penggantian oli itu sebaiknya ya, kalau udah kilometer udah lewat 5.000 dari pergantian awal ya, itu sebaiknya diganti ya. Jangan sampai terlewat jauh. Ini penting banget untuk oli itu buat pelumasan ya. Kan kadang-kadang ya, apalagi ini ya untuk kendaraan atau mobil yang sering lewat jalur macet yang di kota-kota ya. Kan kalau pas lewat jalur macet, otomatis kan posisi mesin hidup terus. Mobil berhenti tapi posisi mesin hidup, otomatis kan sirkulasi oli itu jalan terus. Lama kelamaan ya pasti pelumasan pasti berkurang. Jadi ya untuk teman-teman supir ya yang sering lewat jalur macet, kalau emang udah lewat 5.000 segera diganti ya, jangan sampai kelewat jauh ya. Ini penting banget buat pelumasan. Nanti untuk sekali nggak apa-apa, tapi kan untuk jangka waktu panjang kalau sering dilakukan nanti kasihan ya komponen yang di dalam mesin seperti metal jalan, metal duduk, ring seher, terus buring atau liner ya, itu yang jadi kendala. Jadi sebaiknya ya untuk teman-teman kalau memang kilometernya udah kelewat 5.000 segera diganti ya. Untuk filter oli ini tadi nggak saya ganti ya, soalnya ini baru kemarin diganti. Jadi untuk saringan oli atau filter oli itu kalau kilometernya udah melewati 10.000 itu sebaiknya diganti. Tapi kalau misalkan ya mau setiap ganti oli ganti filter nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi kan terlalu boros ya menurut saya. Jadi sebaiknya untuk kalau udah lebu-lebu aja diganti. Terus di sini ya ini banyak banget ya kemarin yang di komentar juga ada yang nanya ya, kok olinya sering tekor tuh, kurang terus tuh, masalah di mana ya. Jadi ya akan saya jelasin ya pelan-pelan ya. Kalau misalkan ya oli sering tekor ya, bisa muter dulu ya di sebelah kiri nih. Ini ya saya ulang lagi ya. Kalau misalkan ya oli mesin sering tekor, pertama kita lihat nih, ini kan tutup oli nih ya. Nah, ini ada selang ini kalau di tempat sini ya namanya selang belale nih, selang dari tutup mesin ya. Ini dilihat nih asapnya ya, keluar asap putih enggak? Kalau keluar asap putih itu berarti kompresi bocor ya. Jadi kerusakannya ya itu bisa buringnya atau lirnya aus, atau ring seher aus, atau pistonnya aus juga bisa ya. Jadi kalau udah aus ini asap keluar, ini kompresi kebakar ya, otomatis oli juga pasti sering kurang ya. Tapi misalkan ya di selangnya nggak ada keluar asap putih, walaupun misalkan dikit nggak apa-apa kalau dikit ya, tapi kalau banyak itu kompresi bocor, bisa seher atau ring seher, bisa liner atau buringnya ya, itu yang masalah. Tapi misalkan ya ini cuman nggak keluar asap putih atau cuman lambat-lambat nggak apa-apa, cek nih di sini nih di bagian, nah ini kan ada puli nih, ini puli kerkas ya. Ngeceknya dari bawah, dari kolong ya,
dari kolong mobil nih. Nah, ngeceknya dari bawah nih ya. Kalau di sekitaran puli ada basahan oli, berarti ini silik kerkas yang depan rembes ya. Ini kan tapi ini kering ya. Ini misalkan ya. Terus kita cek juga bagian yang belakang nih, di blok mesin yang belakang ya nih. Nih ya, kalau di antara blok mesin sama bak transmisi ada basahan oli, itu berarti silik kerkas belakang rembes ya. Terus cek bagian karter nih ya, posisi karter itu. Kalau di sekeliling karter ini tempat oli ya, sekelilingnya ada basahan oli, berarti packing karter rembes ya, rusak ya. Terus kita cek bagian yang di filter olinya nih. Itu ya, tuh filter oli ya. Tuh biar jelas kita lihat dari bawah nih. Nah ya, kita lihat di sekitar filter oli ya. Kalau basah mungkin filter kendor ya. Soalnya juga saya pernah ngalamin ya, filter kendor ngalamin. Terus bisa juga packing cooler ya. Packing coolernya rusak juga bisa, itu bisa rembes ya. Ya, untuk teman-teman ya. Ini barangkali ya, misalkan kemana yang bertanya ya, olinya sering tekor. Pertama lihat dari selang belalai ya, keluar asap putih enggak. Kalau keluar asap putih berarti kompresi kebakar. Kerusakannya bisa ring seher aus atau seher aus atau buring ya, atau liner aus yang juga bisa ya. Tuh. Tapi kalau misalkan nggak ada asap putih, kalau cuma lama-lama nggak apa-apa, itu normal, nggak apa-apa. Cek bagian ini kerkas ya, depan atau belakang, barangkali rembes. Terus cek sekitaran karter, barangkali basah oli itu karternya packingnya rusak ya, harus diganti. Terus cek bagian ini cooler ya, ini ya, yang di filter filter oli ya, kan ada coolernya. Kalau bawahnya ada basahan, mungkin packingnya rusak juga bisa. Tapi banyak penyebabnya ya. Itu ya, antaranya segitu ya. Kalau misalkan olinya sering tekor ya, atau sering kurang. Ini kayaknya udah habis ya olinya, saya pasang dulu bautnya ya. Baut kita pasang, ini udah habis olinya nih. Ini si olinya cuman ini ya, 8 liter, soalnya nggak pakai ganti filter oli. Kalau misalkan ganti filter oli, kita tambah seisi ini, seisi filternya. Kurang lebihnya ini kan yang gede ya, kurang lebih hampir 1 liter nih. Itu misalkan ganti filter olinya. Ini udah kenceng, kita isi olinya dulu. Ini ya udah selesai ya cara pengetahuan oli, dan sering-sering saya ini semoga sharingnya bermanfaat untuk teman-teman ya. Ini kisah supir apabila mau ganti oli ya, atau oli sering tekor seperti tadi ya, cara ngeceknya ya, bagian kerkas atau bagian cooler dan bagian ini selang belalai ya. Kalau selang belalainya tuh keluar asap putih banyak, itu kompresi bocor, otomatis kan oli pasti bakar ya, jadi sering kurang ya. Dan untuk penggantian oli itu sebaiknya kalau udah melewatin 5.000 diganti aja ya, daripada nanti bermasalah ya.
apalagi kalau sering lewat jalur macet ya, itu pasti pelumasannya pasti berkurang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.